Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil praktikum kami yaitu pembuatan sabun, di mana yang beranggotakan saya Aisyah Fadilah Rizky Siregar dengan NIM 2203551 sebagai moderator dan teman-teman saya. Saya Anita Agaswalini dengan NIM 22035057. Dan saya Firnanda Haji Saputra dengan NIM 220350. Next slide. Nah, di mana pada PPT kami itu akan berisikan itu ada tujuan praktikum, teori dasar, alat bahan, prosedur kerja, hasil pengamatan, dan pembahasan serta kesimpulan. Next. Next. Nah, selanjutnya di sini itu ada tujuan praktikum, di mana yang pertama yaitu membuat sabun dari berbagai minyak, yang kedua membedakan sabun mandi dan sabun cuci, yang ketiga dapat menjelaskan prosedur pembuatan sabun, yang keempat yaitu dapat menjelaskan pengaruh air sada terhadap sabun. Selanjutnya yaitu ada waktu dan tempat praktikum, di mana praktikum ini itu dilaksanakan pada hari Senin pada tanggal 10 Maret 2025 di jam 13.20 sampai 15.20 WIB, di mana lokasinya itu ada di Laboratorium Biokimia lantai 2, Laboratorium Kimia FMIPA UNP. Selanjutnya yaitu ada teori dasar, di mana yang pertama itu ada sabun, di mana sabun ini merupakan garam alkali asam lemak. Kemudian sabun ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama ada sabun cair, di mana dengan menggunakan KOH sebagai asamnya, kemudian ada maaf sebagai basanya, kemudian ada sabun padat dengan menggunakan NaOH sebagai basanya. Kemudian yang kedua itu ada VCO, di mana VCO ini merupakan minyak dengan kandungan asam laurat yang tinggi. Kemudian VCO ini itu dapat membuat kulit menjadi halus dan lembab karena asam laurat ini. Agar VCO sesuai untuk digunakan sebagai bahan baku sabun. Selanjutnya itu ada minyak zaitun, di mana minyak zaitun adalah minyak dasar dalam pembuatan sabun. Komponen asam lemak pada minyak zaitun yaitu asam oleat sebanyak 63-81%, asam palmitat 7-14%, asam linoleat 5-15%, dan asam stearat 3-5%. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anita. Kepada Anita dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan di sini alat yang digunakan pertama itu gelas ukur. Gelas ukur yang berukuran 250 ml 1 buah, tabung reaksi 3 buah, gelas kimia 100 ml 2 buah, Erlenmeyer 250 ml 2 buah, timbangan digital, batang pengaduk, lampu spiritus, tungku kaki 3, kasa asbes, cetakan, dan termometer. Sedangkan bahan yang pertama itu adalah larutan NaOH 20 ml, minyak kelapa atau VCO 30 ml, minyak zaitun 10 ml, zat pewarna secukupnya, di mana kami memakai ekstrak dari buah naga. Lalu ada parfum secukupnya, deterjen serbuk, Aquades, dan larutan CaCl2 2 molar 100 ml. Untuk prosedur kerja yang pertama itu pembuatan sabun, di mana gelas kimia dimasukkan 30 ml minyak kelapa, lalu dipanaskan sampai suhunya antara 450 derajat sampai 500 derajat Celcius dengan lampu spiritus. Lalu ditambahkan 20 ml NaOH 15%, diaduk dengan batang pengaduk dengan kecepatan tinggi kurang lebih 15 menit. Jaga suhu tetap konstan. Lalu ditambahkan zat warna dan parfum. Dimasukkan ke dalam cetakan. Disimpan selama 2 hari sampai sabun keras 3-4 hari. Lalu dilakukan uji pada sabun. Lalu ada pengujian pada sabun, yaitu pengujian busa, di mana larutan sabun 0,25 gram sabun ditambah 25 ml air, itu diaduk sampai homogen. Dimasukkan 10 ml
larutan sabun ke dalam tabung reaksi besar, tutup rapat, dikocok kuat selama 1 menit. Larutan sabun dan busa dibiarkan selama 1 menit, dicatat tinggi busa. Percobaan yang sama dilakukan terhadap sabun lainnya dan dibandingkan tinggi busanya. Dan yang ketiga itu ada pengujian air sadah. Tabung reaksi dimasukkan 10 ml larutan sabun, ditambahkan 4 tetes larutan CaCl2 2 molar, dikocok selama 30 detik, dibiarkan selama 1 menit, lalu diamati. Untuk deterjen, diulangi percobaan, buat larutan pembanding deterjen 0,5 gram ditambah 25 ml air, diaduk pelan-pelan, diambil 10 ml, ditambahkan 4 tetes larutan CaCl2 2 molar, dikocok 30 detik, dan dibiarkan 1 menit, dicatat tinggi busa, lalu dibandingkan hasilnya. Dan yang terakhir itu ada uji pH, di mana larutan sabun 0,25 gram sabun ditambah 25 ml air, diaduk sampai homogen, diukur pH dengan menggunakan indikator universal. Dan diulangi hal yang sama pada larutan untuk deterjen, dan diukur juga pH pada deterjen dan pH pada sabun itu dibandingkan. Pada hasil pengamatan, yang pertama tadi ada jenis sabun original yaitu dengan VCO, di mana uji busanya itu setinggi 2 cm, uji air sadah 2,2 cm, dan uji pH-nya 10. Untuk jenis sabun yang kedua, sabun original VCO ditambah dengan minyak zaitun, uji busanya setinggi 7,5 cm, uji air sadah 2,6 cm, dan uji pH 7. Dan yang terakhir itu jenis sabun untuk deterjen, di mana uji busa 9 cm, uji air sadah 5 cm, dan uji pH itu 10. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anita. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aji. Kepada Aji, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pembuatan sabun menggunakan ekstrak alami buah naga. Di sini dari pembahasannya pertama, kami menggunakan pewarna alami yaitu ekstrak buah naga, yang dimana tujuan penggunaan ekstrak buah naga ini diharapkan mampu memberi warna ungu alami pada sabun. Namun karena selama praktikum, karena kami menggunakan pH yang terlalu tinggi dan juga suhu yang sangat panas, sehingga pigmen beta cyanin mengalami degradasi sehingga warnanya berubah menjadi orange lalu kuning samar. Yang kedua, setelah sabun selesai kami buat, kami melakukan uji daya busa. Yang pertama itu menggunakan sabun VCO yang kami dapat busanya setinggi 2 cm. Lalu uji daya busa yang menggunakan sabun berbahan dasar VCO ditambah dengan zaitun menghasilkan busa setinggi sekitar 7,5 cm. Nah, lalu untuk sebagai uji standarnya kami menggunakan deterjen, yang mana deterjen ini mampu memberikan daya busa setinggi 9 cm. Nah, di sini dapat kami simpulkan bahwa minyak zaitun dapat meningkatkan daya busa karena keseimbangan antara asam lemak jenuhnya dan juga asam lemak tak jenuhnya. Next. Selanjutnya, kami melakukan uji air sadah. Yang pertama itu dilakukan uji pada sabun yang berbahan dasar VCO, yang mana kami mendapatkan tinggi air sadahnya sekitar 2,2 cm. Selanjutnya kami melakukan uji air sadah dengan menggunakan sabun berbahan dasar VCO ditambahkan dengan zaitun, yang mana kami mendapatkan tingginya sekitar 2,6 cm. Lalu untuk
uji standarnya kami menggunakan deterjen yang mana deterjen ini menghasilkan tinggi air sadahnya sekitar 5 cm. Nah, dapat disimpulkan sabun organik yang kami buat itu masih kalah dibandingkan deterjen dalam kelarutan di air sadah. Tapi penggunaan zaitun tersebut sedikit membantu terhadap uji air sadah ini. Selanjutnya kami melakukan uji pH. Yang pertama itu sabun berbahan dasar VCO dan juga deterjen itu menghasilkan pH sekitar 10 atau terlalu basah untuk kulit yang sangat sensitif. Yang kedua itu uji pH terhadap sabun yang berbahan dasar VCO ditambah dengan zaitun, yang mana pH yang dihasilkan itu sekitar 7 atau netral. Nah, pH 7 ini lebih aman untuk kulit yang sensitif. Next. Nah, dari hasil praktikum yang telah kami dapatkan dapat disimpulkan yang pertama, sabun berhasil kami buat dari berbagai jenis minyak, yaitu VCO dan juga VCO ditambah dengan zaitun. Dengan pewarna alami yang kami gunakan yaitu ekstrak buah naga. Yang kedua, sabun mandi dan sabun cuci dapat kita bedakan dari komposisinya, baik pH dan juga daya busanya. Nah, di sini sabun mandi lebih lembut dan juga netral. Sedangkan sabun cuci itu cenderung lebih basah dan juga berbusa banyak. Yang ketiga, proses pembuatan sabun melibatkan reaksi saponifikasi, yaitu antara minyak dan juga NaOH, titik yang diikuti dengan pencampuran, percetakan dan juga pergeseran. Yang terakhir, air sadah mengurangi efektivitas sabun organik karena membentuk endapan. Sedangkan deterjen tetap larut karena mengandung bahan tambahan yang mendukung kelarutan. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aji. Mungkin cukup sekian presentasi praktikum kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.